Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dwi Retnawati, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Terapan Kebidanan sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Stikes Husada Jombang sejak tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Mata kuliah ini dikhususkan untuk jenjang sarjana dan program studi sarjana kebidanan. Di mana mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah BD 7042 dengan bobot SKS sejumlah 2 yang ditempuh mahasiswa pada semester ke-7. Di mana mata kuliah ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami dan menganalisis berbagai masalah terkait dengan gangguan sistem reproduksi perempuan serta upaya pemecahan masalahnya. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang ingin saya kembangkan antara lain yaitu CPL 6 dan CPL 7. Adapun di mana capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai untuk CPMK 1 yaitu menganalisis konsep secara teoritis, masalah, gangguan kesehatan reproduksi secara kritis berbasis evidence base. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis kasus masalah dan gangguan kesehatan reproduksi berdasarkan secara teori, bukti ilmiah, instrumen berpikir kritis dengan tepat capaian afektif. Dan CPMK ketiga yaitu mampu membuat kegiatan edukasi untuk mengatasi masalah dan gangguan sistem reproduksi sehingga seluruh capaian ini sudah tercantum di dalam RPS yang telah saya susun dan didokumentasikan di Sister. Paparan ini mencakup 3 aspek bagaimana saya menyampaikan materi atau delivery, interaksi yang saya bangun bersama mahasiswa atau interaction, dan sistem evaluasi yang saya terapkan yaitu assessment. Dalam 16 pertemuan perkuliahan, materi saya susun secara sistematis mulai dari konsep dasar kesehatan reproduksi, edukasi promotif dan preventif yang efektif berkaitan dengan masalah dan gangguan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Di mana metode pembelajaran utama yang saya terapkan adalah ceramah, SGD, dan PBL. Saya memilih metode ini karena penyampaian konsep teorinya lebih kompleks secara sistematis, efisien, dan komprehensif sambil tetap melibatkan mahasiswa secara aktif melalui tanya jawab dan diskusi bagaimana cara membangun pemahamannya lebih kritis dan relevan, di mana hal itu juga sesuai dengan capaian pembelajaran dalam menganalisis masalah sistem reproduksi, bagaimana merumuskan keputusan medis, dan mahasiswa juga mampu merancang bagaimana strategi pencegahan dan komprehensif berbasis EBM. Nah, selain itu, saya memanfaatkan media pembelajaran berupa slide presentation untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Untuk referensi sendiri, saya menggunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta ada jurnal bereputasi hasil penelitian yang saya lakukan dan penelitian yang memiliki nilai keberharuan lainnya. Untuk inovasi, saya kembangkan dalam pembelajaran ini melalui project-based learning pada sistem reproduksi untuk menerapkan inovasi dalam memberikan dampak positif berupa peningkatan nilai maupun keaktifan dari mahasiswa. Kemudian untuk interaksi di dalam perkuliahan, saya tidak hanya terjadi di dalam kelas saja, tapi juga di luar tatap muka. Untuk di dalam kelas, saya membangun interaksi melalui strategi tanya jawab yang terstruktur, kemudian interaksi komunikasi maupun kuis interaktif ataupun menggunakan refleksi bersama. Untuk di luar kelas, mahasiswa bisa berkonsultasi melalui WhatsApp, di mana saya percaya bahwa kunci dari interaksi ini adalah suatu keberhasilan pembelajaran sehingga saya menciptakan suasana kelas yang lebih kritis. Untuk asesmen atau evaluasi pembelajaran pada mata kuliah yang saya rancang untuk mengukur seluruh ketercapaian pembelajaran secara komprehensif, komponen penilaian saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asesmen formatif, yaitu tugas atau proyek individu maupun kelompok dengan bobot 20%. Nah, di mana tugas ini atau kemampuan proyek individu itu membuat media edukasi yang berkaitan dengan masalahan atau permasalahan kesehatan reproduksi wanita. Yang kedua adalah kehadiran dan partisipasi sebesar 10%. Dan untuk asesmen sumatifnya, saya menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masingnya adalah 35%. Seluruh komponen ini sudah tercantum di dalam
RPS secara transparan dan disampaikan kepada mahasiswa sejak pertemuan pertama. Saya menggunakan rubrik penilaian yang struktur agar proses evaluasinya berjalan secara objektif, di mana umpan balik selalu saya berikan setelah setiap evaluasi agar mahasiswa bisa memahami bagaimana kekurangan dan memperbaiki dirinya. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi pada materi pertemuan ke-11 ini dengan pembahasan materi PCOS. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang. Wah, luar biasa sekali energinya walaupun siang masih semangat sekali. Sudah makan? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bu Retno izin mengabsen terlebih dahulu. Semuanya sepertinya hadir ya? Ya. Oke, hadir semuanya. Baik, good. Oke. Hari ini adalah pertemuan kita ke-11, yaitu pembahasan terkait dengan materi PCOS, teman-teman. Adik-adik mahasiswa kira-kira sudah belajar belum sebelumnya? Sudah. Berarti kalau sudah belajar, ini Bu Retno bisa mereview nih. Kira-kira definisi dari PCOS ini apa? Please raise hand. Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh sebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Octaviana. Octaviana. Oke, Okta silahkan. Kira-kira definisi PCOS ini apa? Baik, Bu, izin menjawab. Jadi definisi PCOS yaitu PCOS adalah gangguan hormonal kronis pada wanita subur yang bikin haid tidak teratur dan ovarium susah melepaskan sel telur. Oke, good. Kemudian adakah yang lainnya, mungkin opini yang lainnya terkait dengan PCOS apa? Boleh, silakan raise hand. Oke. Saya Francisca. PCOS adalah gangguan hormon pada perempuan usia subur yang membuat proses ovulasi jadi tidak normal. Oke, bagus sekali. Luar biasa teman-teman jawabannya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, kalau kita mau mengulik lebih dalam lagi bahwa PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome itu dikenal sebelumnya adalah sindrom Stent-Leventhal atau suatu sindrom yang disebabkan karena kelainan fungsi ovariumnya. Nah, kelainannya seperti apa ciri-cirinya? Yaitu hiperandrogenisme, morfologi polikistik, dan terjadi pada ovarium. Nah, kemudian selain gejala klinik tersebut, ada gejala klinik lainnya. Tadi sesuai yang disebutkan oleh Okta juga. Jadi ada amenore, oligomenor, kemudian infertil, hirotisme, akne, dan pembesaran ovarium dan obesitasnya. Nah, dari materi yang pertama ini terkait dengan PCOS ini, kira-kira sebelumnya kan sudah belajar ya mahasiswa. Apa yang perlu kita berdalam lagi terkait materi ini? Jadi apa yang masih kalian bingungkan terkait dengan materi PCOS? Oke, mungkin bisa raise hand? Bu, saya misal belum paham sekali terkait dengan apa gitu kan. Sebelumnya sudah belajar ya? Etiologi, patofisiologinya sudah belajar? Sudah. Penata laksanaannya atau diagnosisnya sudah? Oke, kira-kira dari hal itu apa yang perlu kita ulas lebih banyak lagi? Oke, iya. Iya, Sri. Saya masih bingung tentang patofisiologis PCOS. Oke, good. Secara etiologinya sudah paham? Oh, etiologinya belum juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan membahas etiologinya. Manajemen sudah paham? Sudah. Untuk diagnostiknya caranya sudah sebelumnya mengetahui teman-teman? Sudah. Oke, bagus. Nah, jadi teman-teman kita akan membahas terkait dengan etiologi terkait dengan SOPK ataupun PCOS. Nah, yang pertama ada hiperandrogen. Nah, jadi setiap orang yang PCOS itu akan mengalami yang namanya hiperandrogen. Jadi di sini itu hiperandrogen itu bisa mempengaruhi morfologi. Jadi bentuk dari suatu ovariumnya tadi. Nah, sehingga fungsi ovarium itu bisa menghambat pertumbuhan folikelnya sehingga tidak bisa sempurna dalam hal ovulasi. Nah, selain itu secara etiologi juga seharusnya LH perempuan itu menurun, tapi justru wanita PCOS ini malah meningkat hormonnya.
Kemudian ada hiperinsulin. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadilah hiperinsulin atau yang kita sebut di sini hiperinsulin ini bisa menghambat produksi SHBG. Nah, seks hormon gonadotropinnya. Selain itu juga IGBPF1 di dalam hati. Jadi mereka itu malah justru menurun hormon seksnya. Nah, kemudian setelah terjadi hiperinsulin anak-anak, maka akan terjadilah yang namanya adalah resisten insulin. Nah, di mana resisten insulin ini, PI3K sensitivitas insulin dan glutafornya juga itu bahkan akan menurun. Nah, sehingga IRS1 dan IGF1-nya justru yang akan meningkat. Oke, nah kemudian kalau sudah terjadi resisten insulin, maka akan berkaitan dengan yang namanya adalah obesitas. Oke, nah obesitas ini pastinya TG-nya akan meningkat. Nah, kemudian FFA dan leptinnya juga akan meningkat. Nggak ada yang namanya turun. Oke, nah selain itu teman-teman, yang terakhir adanya stres oksidatif. Nah, itu pasti karena terjadinya apa? Hiperandrogen, LH meningkat, hiperinsulin, resisten insulin dan obesitas sehingga stres oksidatifnya juga akan meningkat karena TNF alfanya juga akan meningkat juga. Nah, jadi kompleks sekali ya pembahasannya terkait dengan etiologi atau faktor yang mempengaruhi terjadinya PCOS. Oke, jadi secara etiologinya seperti ini ya. Oke, nah di patofisiologinya, nah sebelum ke patofisiologi ada beberapa hal yang perlu Bu Retno sampaikan. Saat ini belum diketahui secara pasti sepenuhnya bahwa faktor PCOS itu apa saja, tetapi ada faktor pendukung lainnya, yaitu gangguan endokrin pada perempuan SOPK, anavulasi kronik berpengaruh pada konsentrasinya gonadotropin. Nah, kemudian faktor genetik juga menjadi faktor predisposisi juga, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini patofisiologinya. Ini adalah prosentase terjadinya berapa besar sih Bu kira-kira resisten insulin, obesitas, kemudian LH yang meningkat. Nah, persennya adalah seperti ini. Sehingga dia ketika hiperandrogen, anovulasi, kemudian terjadinya SOPK atau PCOS, maka akan kualitas oositnya menjadi menurun ya. Nah, oke, kita lanjut. Oke, nah ini adalah patofisiologinya. Seperti yang ditanyakan Mbak Sri tadi. Nah, gimana sih Bu perjalanannya kok bisa terjadi PCOS, ya kan? Nah, yang pertama pastinya ada hipotalamus atau otak kita. Nah, di otak kita ini akan mempengaruhi hipofisis anterior. Nah, di hipofisis anterior inilah nantinya akan berperan hormon FSH, estrogen, dan juga LH. Nah, harusnya ketika ovulasi, FSH-nya itu harusnya kan meningkat, tapi ini justru menurun, ya. Estrogennya harusnya meningkat, estrogennya harusnya kan turun, tapi kalau PCOS dia justru meningkat sama dengan LH, yang harusnya LH-nya adalah turun. Nah, kemudian dari ketiga hormon tersebut akan mempengaruhi siklus yang dinamanya di dalam ovarium kita. Nah, di sini akan terjadinya maturasi oosit, jadi oositnya itu tidak berkembang atau folikelnya tidak berkembang secara sempurna, maka terjadilah yang namanya anovulasi atau apa teman-teman anovulasi? Kira-kira terjadinya kegagalan pembuahan oosit. Jadi ada terjadinya misalkan headnya memanjang seperti itu ya. Oke. Nah ini secara patofisiologinya ada kelainan androgen. Berarti kalau ada kelainan androgen itu terjadi hiperandrogennya malahan. Berarti apa? Ini tanda pasien SOPK atau PCOS diakibatkan karena produksinya terlalu berlebih sehingga kelenjar suprarenalnya itu berlebih, maka dia akan kelainan androgen atau hiperandrogen. Nah,
Gangguan folikulogenesis. Gangguan folikulogenesis ini seharusnya folikel-folikel degraf, antral, dan tersier itu berkembang. Diameternya kurang dari akhirnya 10 mm, harusnya lebih dari 10 mm, tapi dia kalau pikos menjadi kurang dari 10 mm. Nah, kemudian di sini kita bisa memperhatikan sebelumnya, nah ini harusnya folikel oogenesis dan ovulasi ketika dia tidak pikos itu berjalan seperti ini. Nah, tetapi kalau perempuan dengan PCOS maka dia akan mengalami folikel degrafnya seperti ini. Jadi akan tumbuh ookista. Nah, jadi seperti bisa kita lihat ya, seperti ovariumnya kok ada bulatan-bulatan kecil. Nah, ini adalah ookistanya, oositnya. Jadi dia mengalami stres oksidatif atau peradangan sehingga tidak bisa, seharusnya kalau tidak dibuahi maka akan keluar menjadi menstruasi. Nah, kalau ini bisa menjadi menstruasi, tapi karena dengan adanya folikel degraf ookistanya tadi, maka bisa mempengaruhi siklus menstruasinya. Oke, nah kemudian ada gangguan sekresi gonadotropinnya. Di sini yang berperan apa? Kadar LH meningkat, FSH-nya menjadi turun, atau kadang ada juga yang normal, tapi harusnya kan meningkat yang FSH-nya. Nah ini justru normal atau cenderung turun. Jadi rasio LH dan FSH itu akhirnya tidak seimbang. Nah, oke. Nah, kemudian apa sih Bu pengaruhnya hormon gonadotropin ini? Jadi pengaruhnya itu adalah ketika kadar FSH-nya itu rendah dan LH-nya tinggi, maka proses ovulasi atau perkembangan folikel tadi yang gambar-gambar tadi ya. Nah, di ovarium itu justru tidak berkembang dengan baik, tapi banyak ookistanya. Jadi banyak istilahnya seperti stres oksidatifnya. Jadi banyak, oh ternyata kalau kita belah itu banyak perentul-perentulnya. Pernah melihat sebelumnya di buku? Nah, jadi coba kalian bandingkan ya. Oke, nah kemudian ada gangguan kerja insulin. Pasti kalau ibu dengan PCOS anak-anak itu pasti ada gangguan kerja insulin atau disebut dengan resisten insulin dan hiperinsulinemia. Jadi ini pengaruhnya apa Bu? Karena akan menyebabkan hiperandrogen. Nah, biasanya yang bulu-bulunya keluar banyak di hidung, di bagian badan, tangan. Nah, itu terjadi karena hiperinsulin, karena hiperandrogenisme. Jadi, adanya gangguan seks gonadotropin atau SH bikinnya tadi. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat di gambar pathway ini bahwa ketika insulin meningkat di dalam tubuh kita, maka LH-nya juga akan meningkat. Nah, ketika LH meningkat, insulin meningkat, maka akan berpengaruh pada androgennya, hormon androgen di dalam tubuh perempuan tersebut. Nah, IGF-nya satunya juga meningkat, SH bikinnya juga menurun. Nah, setelah itu dari androgen dan SH bikin ini terjadilah disrupsi folikulogenesis atau pematangan pada sel-sel folikel primer, tersier, dan degrafnya. Nah, selain itu apa sih penyebabnya kalau sudah terjadi resisten insulin? Maka dampaknya adalah I'm overweight. I have risk of infertility. Jadi kalau tubuh kita menjadi obesitas tidak sesuai dengan BMI-nya yang normal, maka akan terjadinya adalah resikonya infertil. Nah, jadi ada infertil primer dan infertil sekunder. Nah, dari situ kita akan tahu trend issue. Sekarang ini menjadi trend issue. Dari jurnal penelitian yang telah dilakukan, ternyata obesity as disruptor of the female fertility. Betul apa yang dikatakan. Nah, kalau kita melihat abstraknya di sini, jadi obesitas itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya PCOS atau infertil ya. Oke. Nah, ini adalah inflamasi. Jadi kalau sudah obes, maka akan terjadi inflamasi. Kalau hiperandrogen juga akan inflamasi. Kalau gangguan resisten insulin, maka gangguan metaboliknya akan berpengaruh ya. Oke. Nah, dari sini sebelum ke diagnosa, kira-kira tadi kan Mbak
Mbak Sri kan tanya ya, adakah yang bisa menjelaskan secara ringkasnya anak-anak, kira-kira kok bisa terjadi atau patofisiologinya infertil atau PCOS ini apa? Boleh raise hand? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmanita. Ini saya akan sedikit berkas tentang patofisiologi PCOS. Ya. Pada penderita PCOS, frekuensi pelepasan GnRH menjadi lebih cepat dari normal sehingga hipofisis menghasilkan LH lebih banyak dibandingkan FSH. Akibatnya kadar LH dalam darah meningkat dalam rasio LH dan rasio LH terhadap FSH menjadi lebih tinggi. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh gangguan pengaturan hormon di hipotalamus. Yang mana hal ini mengakibatkan disregulasi sekresi androgen dan peningkatan androgen intraovarium yang efeknya pada ovarium adalah atresia folikel, gangguan pematangan, ovarium polikistik dan juga anofeles. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang mau melanjutkan, ada sedikit yang kurang tadi terkait dengan patofisiologinya? Oke, boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octaviana. Oke, Okta. Baik, di sini saya akan menambah sedikit tentang patofisiologi PCOS. Jadi PCOS terjadi karena gangguan hormonal, yang dimana kadar LH tinggi dan FSH-nya rendah, yang membuat ovarium memproduksi androgen berlebih, yang dimana juga androgen ini menghambat pematangan sel telur sehingga folikul menumpuk jadi kista kecil dan haid menjadi tidak teratur. Ya, betul sekali. Jadi perjalanan atau patofisiologinya secara ringkas atau mudahnya seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nanti Mbak Sri Budi boleh kita melakukan review melalui WhatsApp ya. Jika ada yang masih belum diketahui atau apa, bisa nanti chat ke Bu Retno nggak apa-apa ya. Oke, nah dari sini teman-teman maka akan dilakukan diagnosa. Diagnosanya ada analisis biokimia dan pemeriksaan pencitraan. Nah, kurang lebihnya teman-teman biokimia sudah tahu ya analisisnya? Sudah. Oke, untuk pencitraan sudah ya, kita USG panggul juga? Oke, sudah paham. Baik. Nah, di manajemennya itu ada gangguan metabolisme, itu harus diet RKTP dan olahraga. Nah, kenapa? Diet RKTP ini adalah rendah kalori, tinggi protein. Dilakukan kapan? 4-12 minggu. Sehingga kadar SH bikinnya bisa meningkat. Nah, kemudian perlu nggak orang PCOS dikasih metformin? Perlu, karena menurunkan kadar insulin untuk produksi testosteronnya, ya, juga untuk memperbaiki resisten insulin dan hiperinsulinemianya. Nah, kemudian dosisnya berapa, Bu? Dosisnya adalah 500 mg secara oral, ya, 2 kali sehari. Oke, kemudian anovulasi dikasih clomifen. Nah, clomifen ini dosisnya adalah tablet 50 mg sehari. Dimulainya hari kelima siklus menstruasi selama 5 hari. Diulangi lagi siklus ke-6. Oke. Nah, kemudian ini juga dampak buruknya penggunaan clomifen dan metformin pasti ada ya. Nah, kemudian untuk hirotisme atau penghilangan bulu dilakukan secara non-terapi. Apa non-farmakologinya? Kalau kontrasepsi perlu, karena untuk mengatur hirotisme atau siklus head-nya. Nah, jadi di situ ada spironolakton, ada flutamin, L-ornitin, kemudian ketidakteraturan menstruasi biasanya kita lebih cenderung menggunakan pil KB Diane. Nah, pil KB Diane ya, teman-teman pasti sudah tahu bentuknya seperti ini. Nah, jadi tujuannya untuk mengatur siklus menstruasinya. Nah, menariknya kalau kita melakukan terapi secara farmakologi, ada terapi non-farmakologi untuk mengurangi dampak-dampak yang merugikan terhadap perempuan. Karena pastinya penggunaan obat farmakologi ada dampaknya. Nah, penata laksanaan non-farmakologi yang saat ini saya teliti adalah penggunaan senyawa antioksidan dari quercetin daun alpukat. Hasil penelitian saya ini menunjukkan bahwa quercetin ini anti radikal bebas, anti inflamasi, anti kanker, dan anti hiperlipidia ataupun platelet, sehingga bisa meningkatkan jumlah folikelnya, menghambat produksi LH, dan meningkatkan FSH-nya. Oke, nah perawatan bedah juga diperlukan untuk ovulasi ya. Nah, ini adalah penanganan di setting klinikal untuk wilayah primer. Teman-teman sudah tahu? Sudah, bagus. Oke, untuk sekundernya juga sudah tahu karena setting kita ada di primer dan sekunder. Jadi ada di puskesmas, kemudian ada di rumah sakit ya. Kemudian di sini
Oke, kebablasan. Kira-kira perlu nggak sih pengobatan pada pasien PCOS yang sebelum menikah itu dilakukan? Ya, boleh. Silakan. Saya Terlin, Mm-mm. karena untuk mencegah hiperplasia endometrium. Iya, betul sekali. Mungkin Bu Retno tambahkan adalah untuk adenokarsinoma juga ya. Jadi selain endometrium hiperplasia endometrium juga untuk adenokarsinoma. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Nanti akan kita sambung di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan leukori. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah. Jangan lupa nanti setelah ini kita ada quiz yang saya bagikan melalui WhatsApp. Silakan kalian mengulas bagaimana materi hari ini, apa saja yang kita dapatkan. Jadi kita akan meresum. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini. Semangat dan sukses selalu untuk teman-teman mahasiswa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan proses pengajaran pada mata kuliah masalah dan gangguan sistem reproduksi. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran baik dari sisi metode, media, maupun sistem evaluasi demi mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten di bidang ilmu kebidanan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.